Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penelitian eksperimental dengan anggota kelompok 1 M. Nafalhair dengan NPM 19 104002, Aisyah Dias R dengan NPM 19 104045, Ufriza Silva dengan NPM 20 104004, Dosin Sitinja NPM 20 104008, dan Nilna Syifa dengan NPM 20 10 10 40 71. Dari PPT kelompok kami dengan isi bab yang pertama rumusan masalah, teori dan konteks, desain eksperimental, pertukaran validitas, serta penelitian kuasi eksperimental. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Y sama dengan variabel terikat atau observasi, XI sama dengan variabel bebas atau perlakuan yang dapat dimanipulasi dalam nilai seperti dalam eksperimen atau diukur dari data arsip seperti dalam studi ekonomi metrik. Selanjutnya mengenai teori dan konteks. Yang pertama, peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial pengaturan eksperimental dalam menguji hubungan sebab akibat, kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangat penting. Setelah kerangka teoritis telah ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur dan mana yang dikendalikan. Yang kedua, penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pertanyaan tentang konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas eksternal penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Kami mungkin tidak yakin apakah temuan yang diamati disebabkan oleh variabel yang dapat dimanipulasi atau dampak dari variabel seperti kompleksitas tugas, lokasi, kendala, waktu, insentif, dan lain-lain. Yang ketiga, peran insentif bagi peserta. Satu masalah kontekstual menjadi perhatian khusus dan telah mengangkat sejumlah masalah terkait. Ketersediaan insentif untuk memotivasi peserta untuk mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada memecahkan. Yang keempat, penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Seperti dibahas, beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental menuntut penggunaan peserta profesional yang terampil. Yang kelima, penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Fakta bahwa subjek ditempatkan dalam pengaturan laboratorium dapat menciptakan efek yang menghasilkan hasil yang tidak akan muncul di luar pengaturan eksperimental. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk di mana subjek dapat mengadopsikan di mana mereka mencoba untuk menyenangkan peneliti. Weber dan Cook tahun 1972 dan Shkepensky tahun 1992 melaporkan situasi di mana peserta dalam eksperimen ingin membantu eksperimen dengan tampaknya mencoba untuk memberikan apa yang diharapkan dari mereka. Selanjutnya, desain eksperimental. Desain ini dapat dikatakan sebagai eksperimen yang benar karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari desain ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu dan adanya kelompok kontrol. Trotman tahun 1996 mengikuti Campbell dan Stanley tahun 1963 dan Libby 1981 menyarankan sejumlah alternatif sederhana. Yang pertama, desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Subjek secara acak ditugaskan untuk perawatan, yaitu untuk berbagai tingkat variabel independen atau penjelas. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan atau X dan kelompok lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Yang kedua, desain kelompok kontrol pasca tes atau
prates atau pasca tes. Subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perawatan berturut-turut, tetapi kali ini didesain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian untuk mengontrol perbedaan individu. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya mengenai desain faktorial. Terdapat desain faktorial antara subjek. Desain ini melibatkan variasi simultan dari dua atau lebih perlakuan atau variabel penjelas sehingga kita dapat memantau dampak terpisah mereka pada variabel dependen dan setiap efek interaktif potensial antara variabel penjelas kelompok yang berbeda mendapat kondisi perlakuannya yang berbeda pula. Trotman tahun 1996 mengidentifikasi sejumlah keuntungan yang berbeda untuk menggunakan desain faktorial sejenis ini, yaitu yang pertama efek interaksi dapat dievaluasi, yang kedua variabel pengganggu yang berpotensi dapat dipertahankan konstan di dalam sel sehingga pengaruhnya dapat dievaluasi, yang ketiga validitas eksternal berpotensi dapat ditingkatkan dengan temuan yang menunjukkan efek serupa di sejumlah karakteristik subjek, yang keempat desain semacam ini lebih ekonomis daripada desain post-test only yang lebih sederhana dalam menggunakan subjek. Selanjutnya terdapat desain faktorial dalam subjek. Dalam desain antara subjek hanya menerima satu perlakuan. Dalam desain dalam subjek ini, setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut. Sering disebut juga desain tindakan berulang. Desain seperti ini dapat memiliki keuntungan. Yang pertama, membutuhkan sedikit subjek. Yang kedua, kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar. Yang ketiga, berguna untuk memeriksa perbedaan dalam penggunaan informasi dan dampak dari pelakuan yang berbeda dalam lingkungan belajar. Untuk kerugian, tetapi sejumlah kerugian yang berpotensi serius terkait dengan desain penelitian ini yang telah diidentifikasi oleh Brownell dan Trotman, yaitu efek permintaan. Perlakuan menjadi berbeda dari yang diharapkan dalam kondisi dunia nyata. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas dalam desain dalam subjek. Yang ketiga, efek latihan. Perilaku subjek berubah saat eksperimen berlangsung. Yang keempat, efek bawaan. Cara penanganan kedua dipertimbangkan sangat bergantung pada pengalaman dari yang pertama. Yang kelima, efek statistik. Sehingga asumsi kesetaraan varians dilanggar dalam analisis varians dalam subjek atau ANOVA, membuat uji F menjadi bias. Yang keenam, efek arti penting isyarat sehingga jumlah variabel yang menjadi fokus dalam eksperimen dalam subjek akan lebih sedikit daripada eksperimen antar subjek yang sesuai. Pertukaran validitas. Terdapat 3 masalah validitas yang berbeda dalam melakukan eksperimen. Yang pertama ada ancaman terhadap validitas konstruk, yaitu ancaman validitas ini menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil untuk dioperasionalkan. Kemudian ada ancaman terhadap validitas internal, di mana Cook and Campbell pada tahun 1979 mengidentifikasikan 9 masalah validitas internal yang dipisah. Terdapat pematangan, sejarah, dan juga pengujian dalam ancaman terhadap validitas internal. Kemudian yang ketiga ada ancaman terhadap validitas eksternal. Ancaman terhadap validitas eksternal menurut Brownell sendiri pada tahun 1995 terdapat validitas ekologi, validitas populasi, validitas sementara, interaksi pengobatan atau seleksi, interaksi pengobatan atau pengaturan, dan interaksi pengobatan atau pengobatan. Penelitian kuasi eksperimental. Eksperimen yang dilakukan di lapangan masih sangat jarang muncul dalam literatur, terutama karena kendala akses, pertimbangan etis, dan bahkan serikat pekerja. Beberapa isu yang memiliki implikasi lebih luas untuk penelitian eksperimental, terdapat proses mencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita tidak mungkin membandingkan yang serupa dengan yang serupa. Kemudian kegagalan untuk mengisolasi kelompok eksperimen
dan kontrol di bawah kondisi eksperimen yang identik memberikan ancaman terhadap validitas internal. Efek Hawthorne. Ancaman yang diamati terhadap validitas terkait efek Hawthorne dapat dengan mudah dibagi dalam 3 cara, yaitu indeksikalitas, merupakan variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen panjang. Lalu ada efek eksperimen, yaitu bias yang muncul dari penelitian yang berperilaku berbeda dari hari ke hari dan antar kelompok, memberikan informasi yang tidak diinginkan, yang kemudian memberikan hasil yang berbeda. Terakhir ada mediasi subjek, merupakan perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan persyaratan tugas secara berbeda. Implikasi efek Hawthorne. Yang pertama ada ancaman validitas eksternal, karena subjek tidak akan berperilaku sama dengan konteks yang berbeda atau bahkan dalam konteks yang sama pada periode waktu berikutnya. Di ancaman validitas internal yang pertama terkait dengan penggunaan peneliti yang berbeda untuk administrasi percobaan ketika mereka tidak ditulis atau tidak mendekati eksperimen dengan cara yang sama. Juga berasal dari asumsi tentang pribadi karakteristik, kemampuan dan motivasi subjek penelitian, serta pemahaman tentang tugas eksperimental dan instrumentasi. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai studi Hawthorne. Jenis hasil yang diamati dalam studi Hawthorne memberikan peringatan perawatan yang diperlukan jika kita merenungkan pencarian validitas eksternal yang lebih besar dalam pengaturan eksperimental. Pertukaran validitas internal tidak dapat dihindari karena kurangnya kontrol atas variabel asing dan kelompok yang berpartisipasi dapat membuat manipulasi perawatan yang mungkin dapat mengancam validitas internal. Perencanaan rinci pada tahap desain sangat penting dalam pengaturan eksperimental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.